Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian seseorang merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan waktu kematiannya tiba. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha agar bahagia saat ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Sebab lewat kematian ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang-orang tersebut, Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat tadi, Imam Abu Laith As-Samarkandi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hanya 5 orang berikut ini yang akan berbahagia saat ajal menjemput mereka. Siapa saja mereka? 1. Orang mukmin tidak akan abadi berada di neraka karena akan masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Mereka akan dikembalikan ke surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. 2. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang bahagia saat ajal menjemput. Karena dengan keikhlasannya, Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan. 3. Orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan, asalkan bukan termasuk dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah. Meskipun memiliki dosa sebesar gunung, insya Allah akan diampuni oleh Allah asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi kembali. 4. Orang-orang yang juhud dunia. Orang yang juhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia. Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap mendambakan ingin bertemu Allah. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkan tentang dunia. Pun sebaliknya, mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang didapatkan tentang dunia. Orang yang juhud tidak khawatir akan hari perhitungan kelak. Mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. 5. Ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia menjadikan bahagia ketika kematian menjemput. Amal soleh mereka merupakan amal jariah dengan terus mengalir pahala walaupun mereka wafat. Amal soleh mereka akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Sahabat yang beriman, marilah kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah Anda mengalami mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia? Berikut penjelasannya menurut Islam. Mengalami mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia mungkin terdengar menyeramkan. Namun mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal dunia tersebut kemungkinan merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal dunia seperti yang hadir dalam mimpi meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepas arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia, banyak juga ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya.
Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan keluarga Asim Al-Juhdari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati?" Asim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang engkau berada di mana?" Asim menjawab, "Saya, demi Allah, berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Bakar ibnu Abdullah al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian atau arwah kalian?" Asim menjawab, "Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?" Asim menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat, serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya?" Asim menjawab, "Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid al-Tapawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rahibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rahibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, "Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah Engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal dunia, Utsman ibnu Suwaid selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam, aku melihat ibuku dalam mimpi. Maka aku bertanya kepadanya, "Ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparankan pada kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti." Aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Iya." Aku bertanya, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hai Rahibah, inilah putramu yang telah datang,' maka bergembiralah. Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku." Mimpi kerap disebut bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi itu buruk. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya jika mengalami mimpi yang disukai, yaitu hendaknya untuk mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, demikian penjelasan tentang arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Terkadang kejadian dalam mimpi bisa membuat seseorang khawatir, senang, sedih, atau ketakutan. Bahkan kejadian di mimpi itu terasa seperti kenyataan. Mungkin sebagian orang yang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur saja. Namun sebenarnya mimpi memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan. Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.